Mau dimulai sekarang? Oke Mbak, bisa dimulai. Tapi ini Mbak Sucinya keluar. Oh iya toh, Iya. sinyalnya bentar. Loading, sabar. Iya. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang hari Jumat ini materi Zoom-nya The Power of Design for Culinary Business yang akan dibawakan oleh Mbak Suci dari Beringin. Nah, sebelum memulai Zoom, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, karena waktunya kan terbatas, mungkin Mbak Suci bisa langsung dimulai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Saya akan presentasi tentang The Power of Design for Culinary Designers. Next, Mas.
Mas, next opo iki pancen sinyal sinyal. Saya akan presentasi tentang the power of design for culinary designers. Next, Mas. Masih dulu, bebiye. Mungkin lemot itu jaringannya. Sabar ya Mbak-Mbak. Topik-topik pembahasannya itu ada 6. Yang pertama ada pengertian desain dan packaging. Yang kedua pentingnya desain dan packaging untuk bisnis kuliner. Yang ketiga syarat utama dalam desain dan packaging. Yang keempat ada tahapan dalam desain dan packaging. Yang kelima hal yang dilarang dan yang harus dilakukan. Yang keenam ada cara desain yang bagus dan menarik. Next, Mas. Nah, yang pertama ada pengertian desain dan packaging. Desain dan packaging adalah suatu barang yang digunakan untuk membungkus dengan memiliki fungsi sebagai pelindung pada kualitas suatu produk. Pentingnya desain dan packaging untuk bisnis kuliner. Pada dasarnya, sebagai pelaku usaha kuliner, menentukan sebuah produk yang akan dijual saja itu tidak cukup. Melainkan harus memikirkan bagaimana cara menarik customer dengan desain dan packaging produk yang menarik. Begitu pula bagi pemilik sebuah gerai yang juga harus memikirkan letak lokasi dan bentuk bangunan yang akan digunakan untuk berjualan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor agar mudah dikenal dan membuat para customer nyaman untuk singgah. Syarat utama. Yang pertama adalah selalu mencari top branding dan menjadikan sebagai referensi. Contohnya, kayak kita mempunyai gerai kopi, ya kan? Di sini ada gerai kopi yang terkenal itu ada Starbucks sama Excelso. Setiap gerainya itu memiliki produk tersendiri dan brandingnya pun kayak apa? Desain dan packagingnya pun juga berbeda. Dan kita itu harus selalu melihat kayak di Google apa ya sih yang jadi top branding sekarang. Terus habis itu kita jadikan referensi, oh yang lagi trending itu kayak gini, yang lagi booming itu kayak gini. Jadi itu bisa digunakan sebagai referensi. Yang kedua ada ada tidak merasa puas dengan hasil yang sudah ada. Tidak merasa puas dengan hasil yang sudah ada itu ya jangan pernah kita buat kayak desain itu cuma satu aja gitu loh. Jadi kita bandingkan dengan desain-desain yang lainnya. Kayak kita itu jangan selalu merasa puas dengan apa yang kita punya. Selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau zaman dahulu kan mungkin agak susah ya untuk memperkenalkan sebuah produk, mungkin dari mulut ke mulut. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi, ada Instagram, ada TikTok, ya kan, buat memperkenalkan sebuah produknya, kayak gitu. Dengan desain yang menarik akan dapat mampu menarik customer lebih cepat. Yang keempat, selalu berusaha menjadi yang terbaik dan berbeda dari yang lain. Jadi kayak Starbucks dan Excelso contohnya. Kan mereka punya produknya masing-masing, punya contoh desainnya masing-masing, cara packagingnya masing-masing dengan yang cukup bagus. Dan mereka itu pastinya tuh memiliki ciri khas tersendiri dan nggak pernah sama kayak gitu. Next. Apakah desain bagus dapat menarik customer? Ya, tentu saja. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya sesuatu yang menarik akan dapat mampu memikat seseorang dengan sendirinya untuk memiliki keinginan datang dan membeli. Contohnya itu kayak gini, kalau packagingnya bagus, kita lihat desainnya bagus, pasti kan yang pertama kali dilihat sama kita itu pasti mata kan, karena sekarang kan musimnya kayak gini. Gak mungkin kan jarang-jarang juga waktu COVID itu datang ke tempat, pasti kan lihatnya kayak di all shop kayak gitu kan, di tempat kayak Gojek, Shopee Food kayak gitu kan. Jadi bagaimana caranya kita membuat desain yang menarik agar dapat menarik customer lebih banyak kayak gitu.
Next. Apakah desain bagus dapat membuat customer membayar lebih? Ya, tentu saja. Mengapa begitu? Karena ketika sebuah toko yang jual dengan harga rendah, kemudian kita rubah dari desain toko, desain packaging, desain nama toko yang lebih menarik, maka kita dapat menjual dengan harga tinggi tetapi produk yang sama, hanya beda pada desain dan packaging yang sudah terupdate. Seperti video yang saya lihat tadi di Foodies, ya kan? Itu tuh ada satu video seperti toko sepatu di luar negeri. Dan dia itu mereknya Payless. Ya, Payless, terus habis gitu dia itu jual satu produk dengan harga murah. Kemudian dia membuka toko baru. Diganti nama tokonya menjadi Palesi dengan packaging yang berubah, kardus yang berubah, model yang berubah, dengan toko yang berubah, dan desain toko yang berubah. Saat pembukaan pertama, mereka memberikan harga yang lebih tinggi, yang awalnya hanya $34 menjadi $168. Kan perbedaannya jauh banget. Hanya karena perbedaan dari desain dan packaging saja, mereka mampu menjual dengan keuntungan yang lebih tinggi. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada tahap-tahapan. Yang pertama adalah mengenal apa isi kepala customer. Yang kedua, mengerti masalah dari customer yang dapat diselesaikan. Yang ketiga, menentukan sebuah brand atau brand personality. Yang keempat ada identitas brand atau brand identity. Next, Mas. Nah, ini yang pertama. Siapa yang perlu Anda tarik perhatiannya? Contohnya kayak Starbucks mungkin ya, yang diangkat kan kayak, ya jangan Starbucks lah, pokoknya semua produk kayak toko gitu kan, yang kalau diangkatnya itu seperti menariknya itu untuk anak-anak. Jadi ya kita harus cara nariknya itu ke anak-anak aja gitu loh. Jangan kayak pernah kalian buka toko dengan targetnya itu semua orang, karena itu kayak gak bagus gitu loh. Kalau targetnya itu semua orang, lebih baik ditargetkan untuk satu orang, nanti ketika orang itu sudah mencoba, terus menyebarkan ke berbagai kalangan, itu urusan mereka. Tapi yang penting kita tuh harus membuat satu produk atau satu tempat yang memang kita buat khusus untuk tertuju pada orang itu. Kayak misalnya nih, di kampus kan, ada toko bubur, kayak gitu kan, di kampus, berarti kita harus dominan untuk mahasiswa, buatnya itu kayak porsinya banyak, tapi dengan harga yang lebih murah, seperti itu. Dan kalau seperti kita menempatkan toko itu di dekat kantor gitu kan, pastinya banyak karyawan, dan memilihnya itu kayak packagingnya itu yang simpel, bisa dibawa kemana-mana dengan harga yang murah pula, begitu. Next. Nah, ini menarik buat siapa? Yang pertama kan target market seperti mahasiswa yang aku bicarakan tadi, ini untuk apa? Bubur ya. Kalau yang pertama itu targetnya mahasiswa itu desain komunikasinya itu kayak menonjolkan porsi besar dengan harga yang murah. Kalau target marketnya itu karyawan kantoran, desain komunikasinya itu menonjolkan delivery, kemasan yang mudah untuk dimakan, terus tidak kotor dan tidak mudah tumpah, dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Karena kan kalau pegawai kan buru-buru, kesannya kan kayak gitu. Kemudian ada target market di atas umur 40 tahun. Itu seperti apa? Desain komunikasinya itu menonjolkan kesehatan, terus begitu kayak tanpa vaksin, terus proses higienis kayak gitu. Next. Nah, ini contoh brand personality. Kan setiap brand itu kayak memiliki kuncinya masing-masing ya kan. Kalau Sincerity itu contohnya kayak Disney, Amazon, Cadbury, kayak gitu. Next, Mas. Nah, ini adalah brand identity. Contohnya kayak Kokumi. Kata kuncinya tuh dia tuh magic, memiliki warna banyak, ada hijau, hitam, terus jenis tulisannya tuh sans serif ronda, terus elemen grafisnya itu yang menonjol itu ada
unicorn, buah-buahan, stylenya dia tuh kartun, dan kata kuncinya dia itu menuju ke magic. Terus kalau kalian lihat gambar itu kan kayaknya tuh dia tuh cutie gitu loh. Kata kuncinya menurut kalian kan bisa cutie, bisa kayak girly, kayak gitu kan, anak-anak, kayak gitu. Next, Mas. Nah, ada alur calon customer saat ini. Jadi customer itu bisa melihat toko kita itu entah dari online atau sekedar lewat dari toko. Kemudian setelah mereka tahu, mereka akan mencari informasinya di internet seperti itu. Kemudian mereka bisa order lewat internet ataupun datang ke tempat kita. Next. Nah, yang kedua ada ketika mereka tuh lagi di rumah nih, pengen order, terus kita cari di internet, terus sekilas ada toko tuh, kemudian mereka memesannya melalui GoFood, ShopeeFood, ataupun Tokopedia. Kemudian mereka beli, pesanan sampai di rumah, terus konsumen itu akan mengkonsumsi produk Anda. Di experience rasanya tuh gimana ya, terus packagingnya gimana ya, terus habis itu desainnya gimana ya. Setelah mereka rasakan itu semua, mereka akan kita sih akan berpikir mereka mau beli lagi atau enggak ya, kayak gitu. Next. Nah, misal kalau kita punya toko nih atau tempat outlet gitu kan, terus habis itu kita sudah menyiapkan untuk parkir, terus mereka datang untuk memesan. Kemudian mereka duduk, mereka keliling ke tempat toilet, keliling ke tempat musola, terus pesanan datang, mengkonsumsi produk Anda, terus kemudian pulang, dan pertanyaan untuk kita adalah mereka mau balik gak ya? Itu tentang kenyamanan yang kita berikan kepada mereka. Seperti itu. Kalau kita memberikan kenyamanan, maka mereka pun juga akan merasa nyaman ketika datang ke tempat outlet kita seperti itu. Next. Nah, hal-hal yang dilarang. Yang pertama adalah nyerahin brand identity ke vendor spanduk. Contohnya kayak gini. Kita mau cetak banner nih, terus kita nggak bikin desainnya, tapi langsung bilang, Mas, sampean aja yang desain kayak gitu. Terserah, Mas. Terserah sampean aja mau gimana desainnya kayak gitu. Yang kedua itu nggak boleh ya, guys. Jadi kalian itu harus desain sendiri yang bagus, yang baiknya kayak gimana, baru kita cetak. Jangan sampai menyerahkan brand identitinya itu ke mas-masnya kayak gitu. Kemudian tidak melakukan briefing ke arsitek atau konstruksinya. Jadi kita nggak briefing dulu, maunya tokonya itu dibentuk kayak apa, terus modelnya kayak apa. Jadi langsung diserahin kayak gitu. Terserah apa kata konstruksinya, itu nggak baik. Yang ketiga, belum membuat brand personality dan brand identity. Brand personality itu kayak kita mau brand kayak gimana, terus tertujunya ke siapa, terus maunya modelnya kayak gimana, kayak gitu. Next. Yang harus dilakukan adalah membuat sederhana brand personality dan brand identity, yang contohnya kayak kata kunci buat toko kita itu seperti apa, entah tokonya itu cutie atau cool atau gimana, terus habis gitu produknya itu tertuju ke siapa, kayak gitu. Terus yang kedua adalah jika sudah memiliki budget dapat dikonsultasikan dengan pakar atau ahlinya. Kita juga nggak bisa membuka toko sembarangan, kayak mau buka kayak gini, terus dengan budget segini, dengan sok-sokan kita buat, oh aku bisa kayak gini, kayak gini. Ujung-ujungnya nanti bakal gagal, nanti akan rugi lebih banyak. Kemudian yang ketiga, disiplin menerapkan brand personality dan brand identity. Jadi biar tahu, oh ini loh punyanya toko ini, oh ini loh punya aku, oh ini loh dia jual kayak gini, seperti itu. Jadi akan mudah dikenal. Next, Mas. Cara mendapatkan desain yang bagus. Yang pertama, kalau mau desain yang bagus, bahan bakunya juga harus yang bagus. Terus karyawannya juga harus bagus, tempatnya juga harus bagus untuk mendapatkan desain yang bagus. Kemudian berbagai elemen yang dapat menentukan sebuah kesuksesan sebuah bisnis kuliner. Next. Nah, cara desain foto yang bagus adalah memperhatikan konten yang efektif dan gak ribet kayak gitu. Warnanya itu harus terang dan tidak gelap. Nah, terus kalau contohnya kayak di makanan kayak gitu loh.
kayak oh kontennya tuh kayak kalau kita foto langsung semua produk kan kayak nggak menarik gitu loh. Lebih baik kayak foto satu produk dengan teliti, dengan fokus, terus jadi kan lebih enak dipandangnya. Terus warnanya tuh nggak boleh, kalau foto nggak boleh di gelapan. Jadi kan kalau gelapan nggak kelihatan oh produknya tuh kayak apa, terus isinya apa kayak gitu. Habis itu harus membangkitkan selera makan. Jadi kayak ih rotinya enak banget, dari gambarnya aja sudah menggiurkan gitu loh. Siapa yang nggak mau beli kalau gambarnya seperti itu. Kemudian harus food styling, contohnya ya kayak selalu mengikuti tren kayak gitu. Oh trennya kayak gini, berarti aku harus kayak gini. Kayak mungkin sekarang kan trennya lagi kayak drama gitu kan, entah itu drama Korea ataupun anime. Jadi kan kita bisa membuat tren yang bisa kayak oh aku kalau makan gini kayak berasa di Korea kayak gitu. Oh aku kalau makan gini tuh kayak berasa di Jepang kayak gitu loh. Next, Mas. Nah, thank you. Terima kasih. Ini tuh presentasi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin saya yang agak kecepatan seperti itu. Mbak-mbak, mungkin ada yang belum paham atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan, mumpung waktunya masih ada. Atau mungkin ada yang memberi tambahan, saran, atau kesimpulan. Mungkin Mbak sih mau tanya Om Mbak. Mungkin dari Mbak Sela sendiri mau tanya, nggak apa-apa. Sudah jelas berarti ya Mbak-mbak materinya. Mas Jim, waktunya tinggal berapa Mas? Mbak waktunya masih ada 10 menit. Mungkin Mbak mau tanya atau ada tambahan, monggo. Kita saling belajar kok Mbak. Mungkin dari Mbak Septi mau tanya, Mbak Sep. Mungkin Mbak sibuk ngelapak. Ngelapak tak Mbak? Gak ada yang ditanyakan ya Mbak-mbak? Udah jelas ya penyampaian dari Mbak Suci tadi?